Hello my friend, ini cerita Ricky. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap semua teman-teman cerita Ricky dalam keadaan yang baik, sehat walafiat ya. Udah pada tahu kan kalau lockdown total di Malaysia diperpanjang? Udah kan ya. Terus banyak juga yang nanya ke Instagram saya. Buat my friend yang belum tahu Instagram saya ini kan Ricky Official. Banyak yang nanya selama lockdown diperpanjang ini dari tanggal 15 sampai tanggal 28, apakah pelayanan di KBRI Kuala Lumpur atau Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur juga ditutup atau malah dibuka. Nah, berikut penjelasan yang saya dapat dari Facebook Kedutaan Indonesia. Kita bacain, jom. KBRI Kuala Lumpur bersama ini diberitahukan bahwa selama penerapan total lockdown fase kedua yaitu tanggal 15 Juni sampai tanggal 28 Juni 2021, layanan KBRI Kuala Lumpur ditutup. Pemohon yang memiliki jadwal temu janji pada masa penerapan total lockdown fase pertama dan kedua akan menerima penjadwalan ulang melalui email atau pesan singkat SMS tanpa perlu membuat temu janji baru secara online. WNI dapat menghubungi KBRI melalui nomor berikut ini. Nah, jadi jelas ya, selama lockdown terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kemarin itu Kedutaan Indonesia juga pelayanannya ditutup ya. Dan sekarang lockdown diperpanjang dari tanggal 15 hari ini sampai tanggal 28 nanti. Dan juga sama my friend, karena kerajaan Malaysia sudah menentukan aturan ini, makanya KBRI Kuala Lumpur pun harus mengikuti begitu ya. Jadi selama lockdown, pelayanan di KBRI Kuala Lumpur juga ditutup begitu. Lantas kemudian bagaimana dengan my friends, teman-teman yang udah mendaftar online untuk pelayanan paspor ataupun SPLP di tanggal 15 sampai tanggal 28 ini? Ya, pelayanannya ditutup. Oleh karena itu, proses pembuatan paspor di masa lockdown pun akan ditunda dan akan dijadwalkan ulang dengan cara di SMS oleh kedutaan atau melalui email. Jadi setelah lockdown, siap-siap nih my friend, cek emailnya, siapa tahu sudah dapat jadwal baru dari kedutaan, atau juga dipastikan handphonenya aktif dan bisa menerima SMS dari kedutaan mengenai jadwal kedatangan kamu yang baru untuk proses renew paspor dan juga SPLP. Jadi paham ya? Intinya selama lockdown diperpanjang dari tanggal 15 sampai tanggal 28, Kedutaan Indonesia ditutup. Nah, buat my friend yang mau bertanya atau juga mau ada aduan atau juga bertanya mengenai informasi tentang kedutaan, bisa melalui sarana Facebook kedutaan ini atau juga Instagram kedutaan yang ini, dan juga bisa telepon ataupun WhatsApp, bisa WhatsApp ya, ke nomor-nomor yang tadi ada di pengumuman dari KBRI. Nanti saya akan tayangkan kembali ya. Nomor-nomor itu kamu harus punya, dicatat, dan kamu bisa hubungin, bisa WhatsApp walaupun di masa lockdown ya, begitu. Dan buat teman-teman yang terkena imbas dari lockdown total ini sehingga tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, kamu bisa juga memohon untuk meminta bantuan logistik dari KBRI Kuala Lumpur ya. Yang pastinya bantuan logistik ini lebih diutamakan kepada teman-teman WNI yang memang
kondisinya sulit, tidak dapat pekerjaan, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya penghasilan begitu, sehingga tidak memiliki cukup bahan makanan, bisa memohon untuk mendapatkan bantuan logistik dari KBRI dengan cara nih, tulis nama sesuai dengan nama yang tertera di paspor kamu atau KTP kamu atau SPLP kamu. Ingat, tulis nama lengkap. Kemudian tulis nomor paspor yang betul. Kebanyakan teman-teman isi nomor paspor itu cuma nomornya saja, padahal di paspor itu ada abjadnya ya, ada A, B, C atau AT atau ada AU gitu ya. Itu juga ditulis ya, jangan cuma nomornya aja. Nomor paspor yang lengkap dan betul. Oke, untuk mempermudah petugas KBRI menyamakan data Anda saat menerima bantuan logistik. Kemudian juga ditulis alamat lengkap. Nah, ini penting banget. Alamat lengkap, kalau nggak lengkap dan salah, tidak akan sampai bantuannya. Kemudian juga tuliskan kode pos, ya, postcode. Kayak di Kampung Baru atau Kampung Pandan ini postcode-nya 55100. Nah, kamu juga harus tulis postcode-nya di daerah kamu berapa gitu ya. Dan jangan lupa my friend, selain tulis nama lengkap, nomor paspor, alamat lengkap, juga tulis misalkan kamu tinggal dengan teman-teman orang Indonesia juga yang juga memerlukan bantuan. Misalkan ada 5 orang, 10 orang gitu, ditulis juga saya memerlukan bantuan untuk saya dan juga 5 orang teman saya atau 10 orang teman saya dengan data sebagai berikut. Nah, ditulis juga 10 orangnya itu siapa aja, namanya yang lengkap dan juga nomor teleponnya dan juga nomor paspornya begitu ya, sehingga jelas gitu, sehingga jelas untuk siapa bantuan tersebut diberikan begitu ya my friend. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang lain biar mereka pun tahu ya. Share ke teman-teman kamu kalau kamu memang peduli dengan teman-teman kamu. Share video ini, jangan berhenti di kamu, dan like dan juga subscribe channel Cerita Ricky sehingga kamu dapat tahu informasi seputar KBRI dan juga seputar hal-hal unik menarik di Malaysia yang lainnya. Oke, saya Ricky pamit. Ingat, jaga kesehatan, diem di rumah kalau nggak perlu keluar, patuhi SOP COVID-19, pakai masker, jaga jarak, dan diem di rumah dan selalu rajin cuci tangan ya. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum. Nah, itu tadi cerita Ricky. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini biar kamu semakin tahu. Assalamualaikum. Bye.